Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Saya ingin membuat video VT yang ada kaitannya masih tentang polemik kontroversi pajak PBB P2 di wilayah Kabupaten Pati. Nah, saya harap ini yang terakhir karena saya akan menjelaskan secara lengkap ya begitu bagaimana perjalanannya seperti itu. Namun saya tidak mau membahas kaitannya dengan politik ya, tidak. Saya tidak mau membahas tentang kaitannya dengan kebijakan politik dan lain sebagainya. Akan tapi ini adalah saya sampaikan murni dari sisi telaah hukum ya begitu. Jadi pajak PBB P2 ya itu memiliki ada dasar hukumnya di wilayah Kabupaten Pati khususnya itu ada 3 macam dasar hukum. Yang pertama itu adalah perda yang disepakati ya, yang ditandatangani bersama oleh PJ Bupati Henggar dan DPRD di tahun 2024. Ini perda ya, perda yang pertama. Kemudian yang kedua, PJ Henggar juga menerbitkan peraturan bupati. Setelah adanya perda kemudian menerbitkan perbub ya. Perbub Bupati tahun 2024 juga. Nah, isinya apa? Isinya kurang lebih sama, membahas tentang kenaikan pajak PBB P2 wilayah Kabupaten Pati sebesar antara 20% dan maksimal 100%. Jadi perda maupun perbub itu isinya sama, 20% sampai 100%. Ini di tahun 2024. Lalu kemudian di tahun 2025 muncullah polemik kan begitu, muncullah polemik bahwa ada statement-statement yang berkembang liar bahwa pemerintahan yang sekarang, Bapak Bupati yang sekarang ya, itu melanjutkan daripada kebijakan bupati sebelumnya begitu. Nah, ternyata di tahun 2025 Bapak Bupati Sudewo itu telah mengeluarkan peraturan bupati ya, peraturan bupati di tahun 2025 ya. Ini sudah ada perbubnya. Nah, isinya apa? Isinya juga membahas tentang berbagai macam pajak ya, kurang lebih hampir sama isinya dengan perda, hampir sama dengan perda. Nah, khususnya di pajak PBB P2 itu bunyinya juga sama, yaitu kenaikannya antara 20% sampai 100%. Jadi kalau dikatakan atau adanya statement waktu beberapa bulan yang lalu bahwa Pak Bupati itu melanjutkan daripada apa namanya itu kebijakan bupati yang sebelumnya, memang betul, tidak salah. Jadi antara perda dan perbubnya Pak Henggar itu sama isinya kebijakannya dengan perbub yang dikeluarkan oleh Pak Bupati Sudewo. Nah, lalu kemudian kenapa juga muncul di lapangan adanya apa namanya itu keputusan seperti itu, pajak PBB P2 itu 250%. Ini justru bersumber dari surat edaran klarifikasi. Ya, surat edaran klarifikasi yang isinya itu menjelaskan salah satunya adalah pajak itu naik 250% ya. Jadi
dasar hukum yang digunakan untuk menaikkan pajak senilai 250% itu justru bersumber dari surat edaran revisi yang di situ mohon maaf, surat edaran itu yang beredar di masyarakat revisi itu memang secara nyata tidak ada tanda tangan atau keterangan jelas siapa yang mengeluarkan edaran itu. Begitu. Jadi tidak ada stempelnya, tanda tangannya ataupun pengesahan yang lainnya. Tidak ada. Nah, jadi artinya kalau kemudian pajak PBB P2 Kabupaten Pati itu naik 250%, itu menggunakan dasar dari surat edaran revisi yang di situ surat edaran revisinya tidak ada pihak yang bertanggung jawab siapa yang mengeluarkan surat itu. Ini jelas clear ya. Nah, nanti bagi yang itu teman-teman atau masyarakat yang ingin tahu surat edarannya seperti apa, revisinya atau kelengkapan dari Perda dan Perbub tahun 2024 ataupun Perbub tahun 2025 yang belum tahu, nanti silahkan DM saya atau japri saya, nanti saya kirimi. Nah, di dalam surat edaran itu juga berisi tentang adanya klarifikasi bahwa selama kurang lebih 14 tahun kalau tidak salah ya di situ itu tidak ada tinjauan tentang NJOP ataupun pajak PBB P2. Nah, disinilah kemudian letak kerancuannya. Saya katakan hoax ya, itu tidak benar dan itu ngawur ketika dikatakan bahwa selama 14 tahun atau dari tahun 2011 atau tahun 2012 itu tidak dilakukan peninjauan. Itu salah. Kemudian dengan berasumsi bahwa ada amanat undang-undang setiap 3 tahun sekali itu harus ada penilaian kembali begitu. Nah, saya akan tegaskan, silahkan nanti ya masyarakat untuk bisa ngecek di kantor kelurahan masing-masing DHKP-nya atau slip pajak dari mulai tahun 2011 sampai tahun 2024 begitu. Itu di situ jelas ada kenaikan secara berkala. Selama 2 tahun sekali, 3 tahun sekali itu ada di situ. Jadi artinya mohon maaf ya. Saya mohon maaf dan mohon izin begitu karena ini kaitannya dengan kebijakan publik begitu. Artinya apa? Dengan alasan yang telah dikeluarkan itu tadi, maka mohon maaf kebijakan daripada menaikkan pajak PBB P2 maupun NJOP itu tidak memiliki dasar hukum ya. Kalau dikatakan itu sudah ada surat surat edaran tersebut itu tidak ada pihak yang bertanggung jawab siapa yang mengeluarkan, tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya, hanya tertera tanggal berapa itu 26 Juni atau berapa itu ya. Tapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab siapa yang mengeluarkan surat edaran itu. Sehingga kalau keputusan daripada pemerintah menaikkan pajak 250% itu berdasarkan surat edaran yang tidak ada stempel, logo ataupun tanda tangan yang bertanggung jawab, artinya kan ini keputusan atau kebijakan yang sifatnya ilegal dan tidak memiliki nilai dasar hukum. Begitu. Kalau naiknya 100%, Pak, pajak PBB P2-nya naik 100%, itu jelas dasar hukumnya dari 3 dasar hukum. Dari Perda tahun 2024, Perbub tahun 2024, dan Perbub tahun 2025 itu jelas naiknya maksimal 100%, itu jelas dasar hukumnya. Tapi kalau 250% itu dasarnya dari surat edaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab begitu. Maka oleh karenanya ini menjadi polemik dikarenakan itu tadi menjadi kontroversi. Karena yang pertama dasar hukumnya ini jelas ya, tidak ada dasar hukumnya, menabrak begitu. Jadi yang pertama menabrak. Jadi bahkan mohon maaf dalam kebijakan ini itu menabrak Perbub
yang telah dikeluarkan oleh Bapak Bupati saat ini, Bapak Bupati Sudewo saat ini sendiri ya. Mohon maaf, mohon izin Pak, begitu, mohon izin klarifikasi dan menjelaskan dari sisi hukum Pak. Jadi ketika pajak itu naik 250% itu menabrak daripada perbub yang sudah Bapak keluarkan sendiri loh. Ya, bukan hanya menabrak Perda dan Perbub tahun 2024 enggak, tapi Bapak sudah mengeluarkan Perbub tahun 2025 dan itu berbunyi jelas. Ketiga aturan itu jelas antara 20% sampai 100%. Jadi kalau sekarang itu 250%, dasar hukumnya tidak ada Pak. Hanya dasar hukum dari surat edaran yang tidak ada tanda tangan ataupun stempel ataupun pihak yang mengeluarkan, hanya berupa himbauan. Jadi mohon maaf untuk bisa menjadi koreksi bersama Pak. Jadi ini saya tidak ada sama sekali niatan apapun, tapi ini untuk menjadi koreksi bersama Pak, agar kedepannya nanti tidak menjadi polemik dan tidak menjadi kontroversi begitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah masukan-masukan dari kawasan ring ya, ring 1, ring 2 dan ring 3. Mohon juga Bapak-bapak para penasehat ya, mohon izin ya untuk bisa berbagi begitu, untuk bisa memberi masukan juga berbagi. Untuk bisa dipertimbangkan Pak aspek hukumnya, sehingga cara wong iku ngene Pak, jangan sampai kemudian menempatkan kepala daerah kita kepada situasi dan kondisi yang justru nanti di masa depan akan menimbulkan suatu masalah. Kenapa saya katakan di masa depan bisa menimbulkan suatu masalah? Karena jelas ibarat kata saat ini itu pemerintah kita sedang menggali dasar, gawe dasaran jugangan berupa sumur atau jugangan ya gitu. Akan tetapi yang harusnya itu menjadi pondasi ya, menjadi pondasi justru malah menjadi istilahnya semacam jebakan itu Pak ya. Jadi mohon maaf ya, mohon izin sebelumnya perlu untuk bisa koreksi bersama. Nah nanti silakan dibahas atau ditanggapi video ini, silakan, enggak apa-apa, saya persilakan. Dan di-share untuk seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Pati, silakan, enggak apa-apa. Akan tetapi yang perlu diingat itu tadi ya. Jadi Perda tahun 2024, kemudian Perbub tahun 2024 dan adanya Perbub tahun 2025 itu isinya sama tentang pajak PBB P2 antara 20% maksimal 100%. Sedangkan surat edaran yang ada di masyarakat yang berbunyi dengan alasan selama 14 tahun tidak dilakukan koreksi, itu saya katakan dengan tegas itu salah, hoax. Silahkan nanti dicek di kantor kelurahan masing-masing, yang pertama. Yang kedua, dengan alasan itu kemudian menaikkan pajak 250% dan pada akhirnya final menjadi saat ini pajak itu terbit naiknya 250%, itu artinya dasar hukum yang dipakai untuk menaikkan pajak PBB P2 tahun 2025 justru dasar hukumnya dari surat edaran yang tidak berdasar hukum sama sekali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan moga-moga ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan koreksi kita bersama. Nanti untuk yang mau tahu soal masalah Perda, Perbub dan surat edarannya bisa japri saya. Nanti insya Allah saya kasih biar tidak ada tidak ada simpang siur terhadap pajak PBB P2 ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.